Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Eh, Kira-kira ada masalah apa di sekolah yang Bapak hadapi? Yang selama ini mungkin mengganjal di pikiran Bapak? Apakah itu terkait proses pembelajaran atau ada hal-hal yang mau disampaikan, Pak? Silahkan. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ada yang sangat menjanggal sebetulnya nih Pak. Sudah beberapa hari terakhir ini, bahkan dari minggu lalu barangkali sejak mulai dari libur juga sudah terjanggal pikiran ini. Iya, Pak. Ya, ini masalahnya Pak, masalah kurikulum merdeka ini Pak. Saya masih bingung untuk kurikulum merdeka ini. Bahkan nama-namanya saja masih sepertinya aneh-aneh saya dengar. Baru apa namanya ya, masih langka lah begitu Pak. Ya. Masih bingung alurnya seperti apa, kemudian perbedaan yang mendasarnya dengan kurikulum lama itu seperti apa. Jadi barangkali itu Pak yang menjadi permasalahan. Jadi penerapannya sekarang beberapa hari ini masih apa namanya, sambil belajar pelan-pelan tapi belum maksimal Pak begitu. Ya, Baik. gitu barangkali Pak. Baik, Pak. Jadi masalah yang Bapak hadapi adalah masih bingung dengan penerapan kurikulum merdeka. Oh iya Pak, ya betul sekali Pak. Baik, kalau saya menunduk Pak, minta maaf ini ya, saya sambil mencatat tentang kegiatan coaching kita. Iya Pak, siap. Baik, dari permasalahan ini, kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak capai di akhir dari kegiatan coaching kita hari ini? Oh iya Pak, terima kasih. Barangkali setelah coaching ini selesai, saya ingin penerapan kurikulum merdeka di kelas 6 khususnya yang saya ampu itu Pak bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang ada begitu Pak, yang sesuai dengan penerapannya sehari-hari dengan kurikulum baru. Baik, apa kira-kira hal-hal yang bisa Bapak kembangkan untuk kemudian bisa Bapak kembangkan dalam menerapkan kurikulum merdeka ini? Yang bisa saya kembangkan barangkali sementara jalan ini Pak, paling belajar dari secara online, dari cari referensi di Google, di YouTube. Konsep secara umumnya biasa cari ini perbedaannya kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka. Secara strukturalnya ke bawah itu dari seperti mau belajar masih apa namanya, masih abu-abu untuk saya Pak. Itu dari ATP, CP masih abu-abu lah pengetahuan tentang itu Pak. Jadi penerapannya pun itu masih kalang kabut di kelas 6. Baik. Kalau saya kasih Bapak skala, kira-kira pemahaman Bapak itu dari skala 1 sampai 10 tentang pemahaman kurikulum merdeka ini, Bapak berada di skala mana sekarang, Pak? Kalau sekarang barangkali masih, kalau kita skalakan ini Pak ya, kalau kita skalakan atau nilai begitu, skalanya masih di skala 5. Kalau rentan dari 1 sampai ke 10 masih di level 5 barangkali Pak skalanya.
Baik. Apa kekuatan yang Bapak miliki untuk saat ini? Kalau kekuatan Pak, saya itu ada apa namanya? Kalau ada yang saya ingin tahu, biasa kalau dari dalam diri betul-betul ingin tahu, pastilah sampai bisa tahu gitu. Jadi itu barangkali salah satu kekuatan untuk saya pribadi. Kalau saya senang dengan itu, pasti saya usahakan untuk tahu itu Pak. Baik. Eh, usaha apa lagi yang bisa Bapak lakukan untuk meraih tujuan yang Bapak inginkan tadi? Eh, Kalau apa ya, paling belajar dari yang berjalan sekarang, belajar dari YouTube, dari Facebook yang ada referensi-referensi lain di Google. Kadang juga biasa bertanya dengan teman-teman yang sudah melaksanakan dari kelas 1 sampai kelas 1 kan sudah Pak, sudah melaksanakan itu. Sudah melaksanakan kelas 1, kelas 4 sudah kurikulum merdeka. Jadi saya juga sempat bertanya-tanya sama guru-guru senior itu Pak tentang bagaimana itu kurikulum merdeka. Kali itu Pak salah satu usaha yang selama ini saya coba lakukan. Itu barangkali Pak. Baik, jadi yang saya tangkap di sini sempat saya catat, usaha yang Bapak lakukan yaitu sharing dengan teman sejawat. Ya bisa Juga, dibilang begitu Pak. ya, juga Bapak tadi katakan kadang membuka media sosial ya, Di, untuk mendapatkan referensi terkait pembelajaran kurikulum merdeka. betul sekali Pak. Bagus sekali ini Pak ya, strategi Bapak yang Bapak lakukan. Sudah dengan sharing dengan teman, kemudian mencari informasi dari media sosial, kemudian sharing juga dengan sekolah lain ya, Oh untuk iya, mendapatkan guru-guru lain. informasi. Iya Iya, betul. untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana pengaplikasian kurikulum merdeka ini. Iya, iya betul sekali Pak. Baik, dari kegiatan itu, seberapa besar peluang kira-kira yang Bapak dapatkan dari ketiga kegiatan yang Bapak lakukan ini? Peluangnya bisa kira-kira berapa persen Kalau membantu bisa di Bapak dalam mendapatkan referensi yang memadai? ya, kalau di apa namanya, kalau bisa maksimal barangkali Pak bisa sampai 80. Kalau di persentase ini Pak bisa Iya, bisa bisa barangkali sampai di 80% Pak begitu. Bisa, dan sisanya barangkali juga terkendala dari waktu kah, dari apakah untuk di sekolah sendiri itu. Tapi kalau iya, dari secara umum barangkali bisa saya secara umum bagi saya garis bawahi hanya sampai 80% secara full barangkali. Kalau eh, usaha-usaha tadi bisa dimaksimalkan oleh saya sendiri Pak. Itu barangkali Pak. baik. Kira-kira nih Pak, Ya, apa yang menjadi hambatan Bapak atau sesuatu yang menghalangi Bapak dalam meraih tujuan? kalau masalah hambatan eh, seperti yang saya katakan tadi Pak, barangkali itu dari segi waktu sangat menjadi hambatan itu. Misal dari mau bertanya sama teman yang sudah mengajar di sekolah lain misalnya, Iya, saya bertanya paling biasa bicara secara, saya hubungi secara online ataukah melalui chat begitu. Jadi saya bertanya waktu itu belum, masih dibilang bisa dibilang tidak pernah ketemu langsung untuk bertanya secara strukturalnya begitu Pak. Jadi penjelasan hanya sepotong-sepotong, masih sepotong-sepotong begitu Pak. Penjelasan iya, yang saya dapatkan. iya. Jadi tantangannya Bapak tidak memiliki waktu yang cukup ya
untuk belajar secara maksimal untuk mendapatkan gambaran atau pengaplikasian kurikulum Merdeka ini secara menyeluruh. Oh iya Pak, betul sekali. Kira-kira bagaimana Bapak keluar dari atau mencari solusi dari hal tersebut? Kalau solusi Bapak tadi kan mengatakan butuh untuk memperoleh ilmu tentang pembelajaran 2000, pembelajaran Merdeka, kurikulum Merdeka. betul. Tetapi di sisi lain, Bapak mengatakan tidak memiliki waktu yang cukup. Bagaimana kira-kira Bapak menyingkronkan kedua permasalahan ini untuk mendapatkan solusi? Apa kira-kira yang Bapak akan lakukan? Jadi gini Pak, kalau masalah waktu yang seperti yang saya katakan tadi bahwa itu jadi kendala dari sekian alternatif itu yang saya sempat jalani sampai detik ini, ya sebagai gambarannya tadi yang sebagai saya rekan-rekan dari guru lain itu, guru dari sekolah lain biasa hanya melalui chat, jadi saya tanya ya yang sepotong-sepotong saja penjelasan, tidak terlalu luas, pertanyaannya juga pun terbatas. Jadi dari beberapa alternatif yang saya jalankan ini, sementara saya jalani sebagai sumber belajar begitu Pak, saya usahakan satu sisi atau satu alternatif dari pilihan belajar ini sebisa mungkin saya maksimalkan waktu di situ. Misal apakah hanya di YouTube yang bisa maksimal? Ya mungkin barangkali itu Pak. Kalau ataukah hanya di Google cari di referensi secara online begitu, ya, mungkin barangkali itu bisa dimaksimalkan. Meskipun di sisi-sisi lainnya tidak bisa maksimal. Kalau mungkin secara totalitas harus semuanya ditambah tidak bisa mendukung waktunya barangkali Pak. Begitu barangkali Pak. Untuk saat ini ya, Ya Pak. apa skala prioritas yang bisa Bapak lakukan untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih mumpuni tentang pembelajaran kurikulum Merdeka ini, yang sangat prioritas kira-kira? Apa yang akan Bapak lakukan? Itu belajarnya barangkali Pak Di maksudnya. Untuk di Iya Pak. Kalau yang bisa skala diprioritaskan untuk tahu apa itu kurikulum Merdeka secara utuh, itu sekarang karena mendasar dari waktu tadi Pak, itu barangkali hanya dari belajar dari medsos seperti YouTube, hanya itu barangkali Pak yang bisa prioritaskan, karena dimanapun kita bisa bisa belajar sebetulnya kalau dari begitu Pak. Mengingat sekarang kita kan sudah masuk di tahun ajaran baru Pak. Maksud saya skala prioritas apa dulu yang akan Bapak lakukan untuk menyambut tahun ajaran baru ini terkait dengan pembelajaran kurikulum Merdeka? Yang paling prioritas dulu yang akan Bapak lakukan? Yang prioritas yang pertama apa ya? Pikir-pikir dulu Pak ya. Kalau untuk sekarang masuk di kelas itu paling hanya mendasari dari sudah ada modul ajar seperti yang dimaksud RPP itu Pak. Cuma Baik. secara perencanaannya ke bawah kalau mau modifikasi sendiri pembelajarannya masih sangat kesulitan, sangat sulit. Jadi saya melihat itu, saya memanfaatkan dulu itu modul ajar yang sudah ada dan sesuaikan dengan bukunya Pak, buku kurikulum Merdekanya. Jadi hanya mendasari dua hal tersebut,
belum ada perencanaan-perencanaan yang sesuai barangkali dengan pembagian-pembagian jamnya itu Pak, belum tersusun dengan rapi. Karena masih bingung, ini dasarnya dari mana ini dasarnya dari mana. Baik. Itu barangkali Pak. Jadi saya tangkap tadi dari pemaparan Bapak itu sudah memiliki kurikulum, tetapi masih perlu direvisi Ya dan barangkali masih untuk perlu, ya, disesuaikan barangkali Pak itu dengan kondisi sekolah, dengan kondisi siswa. Karena baik. kalau saya lihat belum ada yang tidak relevan dengan kondisi sekolah, dengan kondisi siswa Pak, dia yang beredar itu yang bisa kita ambil bahasa dari internet. Baik. Jadi yang saya tangkap tadi, Bapak sudah memiliki kurikulum, akan tetapi masih mau direvisi, disesuaikan dengan kondisi murid di mana Bapak mengajar. Ya Seperti itu seperti barangkali, itu Pak. barangkali Pak ya. Iya. Baik. Eh, untuk jangka waktunya, Pak, dalam pembuatan materi ajar atau modul ajar di kurikulum Merdeka ini, untuk jangka waktunya Bapak kira-kira memerlukan waktu seberapa lama untuk bisa menyusun hal tersebut? Ini per pertemuannya maksudnya Pak atau bagaimana Pak? Per semester, Pak. Per semesternya. Karena kita kan sudah berada di semester 1 ini, Pak. Kalau untuk per semesternya barangkali Pak ini ke depannya ada barangkali 4 minggu baru bisa selesai kalau di fokus. Kalau sudah tahu, tapi kalau belum tahu barangkali sampai 2 bulan belum bisa selesai. harus harus kerja tiap malam ini kalau begini Pak. Untuk ukuran keberhasilan rencana Bapak nanti? Ya, kalau masalah ukuran saya ingin melaksanakan kurikulum Merdeka itu secara utuh dan saya betul-betul bisa memahami, saya belajar ke anak-anak mulai dari mana, kemudian ujungnya di mana, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran Pak yang ada di rencana Baik. pembelajaran begitu. Jadi kegiatannya pun sesuai dan sesuai dengan kondisi siswa yang ada di kelas begitu Pak. Misal Pak, dalam penyusunan modul ajar ini ada gangguan, bagaimana Bapak menyikapi atau keluar dari gangguan tersebut? Kalau masalah gangguan itu sudah pastilah ada barangkali Pak untuk Iya. apalagi Mungkin gangguan, ada apalagi gangguan sudah di server, berkeluarga ada ya. gangguan di rumah mungkin Pak. Betul sekali. Lagi ada anak rewel kiri kanan dan harus pasti terganggu Pak masalah fokus. Dan untuk Baik. mengatasi itu saya paling bisa mencari waktu yang waktu-waktu tertentu dan menggunakan kesempatan itu sebisa mungkin meskipun hanya sebentar untuk melihat kembali itu perencanaan pembelajaran itu. Baik Pak. Di awal Bapak sudah memiliki komitmen ya, keinginan kuat untuk keluar dari masalah atau masalah yang Bapak hadapi seperti yang Bapak kemukakan di awal tentang belum maksimalnya atau belum memahami secara utuh tentang kurikulum Merdeka. Kira-kira nih Pak, ya, kira-kira nih Pak, siapa yang bisa atau siapa atau orang siapapun itu, siapa yang bisa memberikan solusi dari hal tersebut? Adakah teman ataukah siapa yang bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan Bapak, yang bisa membantu Bapak maksud saya? Di lingkungan sekolah maksudnya Pak? Iya, iya Pak. Kalau di lingkungan sekolah saya pikir sekarang itu sementara juga saya menunggu ini Pak, sebetulnya menunggu waktu yang tepat untuk kepada atasan itu
Karena saya tahu atasan saya itu super Pak, super pintar, tahu semua. Tetapi sekarang kendalanya di sini Pak, karena dia juga masih sibuk, kemudian baru juga pulang dari Jakarta, masih belum sempat untuk berkomunikasi secara intensif Pak dengan atasan itu. Kira Baik. itu Pak emang kayak. Tidak terasa ya Pak, kita sudah berada di ujung sesi. Yang terakhir yang mau saya tanyakan Pak, bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching kita hari ini? Ya, kalau masalah tindak lanjut Pak, jelasnya saya sebagai guru sadar betul bahwa itu kewajiban saya harus belajar, dan sebelum siswa saya belajar, saya harus belajar duluan. Jadi saya harus tahu duluan sebelum membajarkan, karena jadi kendala juga di peserta didik kalau saya tidak tahu alurnya seperti apa, kegiatan seperti apa, arahnya kemana-mana, nanti tidak bisa mencapai tujuan pembelajarannya Pak. Ya, Baik, kapan kira-kira Bapak akan melakukan hal ini? kalau ditanya kapan, dalam minggu-minggu depan secepatnya mungkin, barangkali harus Pak, harus dilakukan karena sudah jalan sekarang pembelajaran. Baik, dan yang terakhir sekali Pak, Ya Pak. apa yang Bapak dapatkan dari coaching kita hari ini? Yang saya dapatkan dari terus coaching ini, yang pertama, saya bisa mendapatkan, barangkali bisa dibilang sebagai mitra untuk berbagi, untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran yang selama ini menjanggal pikiran, sampai-sampai tidur juga susah. Berpikir bagaimana nih, kapan bisa dieksekusi secara baik ini apa pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, ya pastinya sedikit lega, bisa bercerita, bisa berbagi, dan bisa mendapatkan alternatif yang bisa saya temukan untuk bisa sebagai skala prioritas barangkali untuk dilakukan untuk mencapai tujuan dari coaching kita Pak kali ini. Itu barangkali Pak, ya dua hal yang bisa dapatkan. Baik, jadi Bapak mendapatkan dua pencerahan ya. Yang pertama bisa sharing dengan orang lain tentang pembelajaran atau masalah yang Bapak hadapi. Kemudian ada alternatif-alternatif yang Bapak peroleh dari kegiatan coaching kita. Ya, betul. Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga ke depannya Bapak bisa lebih mampu lagi dalam menggali Amin, beberapa amin. alternatif pilihan yang bisa membuat Bapak bisa keluar dari segala problematika yang terjadi terkait tugas-tugas kita di sekolah. Ya, Itu ya, barangkali Pak. ya, makasih Terima Pak. kasih ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.